Melihat Dewi yang telah lama dikagumi, Liu Ruyan, keluarganya tiba-tiba bangkrut. Dengan mata merah dan suara gemetar, dia bertanya padaku, bisakah meminjamkan 100 juta padanya? Kulihat wajah kecilnya yang pucat, sakit hati sampai mati. Tapi di mulut setengah bercanda berkata, 100 juta mana cukup? Kuberikan 1 miliar sebagai mas kawin. Lalu kau menikah denganku saja. Kukira dia akan marah, akan merasa aku menghinanya. Tapi dia hanya terdiam sebentar. Lalu dengan mata indahnya menatapku tajam. Kata demi kata berkata, baik, aku menikahimu. Pada saat itu, semua ketenangan yang kubangun sejak kelahiran kembali runtuh seketika. Sepertinya skenarionya tidak sesuai dengan yang kubayangkan. Namaku Fang Yuan, adalah seorang yang terlahir kembali. Kehidupan sebelumnya, aku hanya seorang berambut keriting, berjuang dari dasar, 35 tahun, memiliki aset triliunan, menjadi mitos bisnis di mulut orang lain. Tapi aku tidak bahagia, karena cahaya bulan putih yang kusukai sepanjang masa muda. Liu Ruyan sudah meninggal sebelum aku sukses. Tragedinya dimulai dengan kebangkrutan keluarga yang tiba-tiba. Ayahnya marah sampai stroke, dirawat di rumah sakit. Sangat membutuhkan biaya operasi yang besar. Teman dekatnya yang disebut Bai Ningbin, yaitu rival bisnisku di kehidupan sebelumnya, pura-pura membantu. Sebenarnya menjebak, memaksanya menikahi bajingan Jiboda. Setelah menikah, Liu Ruyan hidup lebih baik mati. Akhirnya dalam keputusasaan mengakhiri hidup mudanya. Aku takkan pernah lupa, di pemakamannya, wajah Bai Ningbing yang sekilas menunjukkan kesombongan. Juga tak lupa binatang Jiboda yang berbalik mengambil warisan keluarga Liu. Dan saat itu aku hanya orang miskin, bahkan tidak punya untuk berbicara di sisinya. Penyesalan ini, benci tanpa henti seperti ular berbisa menggerogoti sisa hidupku. Jadi ketika aku dalam mabuk berat, membuka mata menemukan diri kembali ke usia 22 tahun. Kembali ke hari sebelum keluarga Liu bangkrut. Hal pertama yang kulakukan adalah menulis semua jalur investasi yang akan meledak dalam 10 tahun ke depan. Kuserahkan pada bawahan paling setiaku, Chen Yu, yang dijuluki Serigala Wall Street. Katanya dia orang yang menyeberang dari masa depan. Lalu kutetapkan satu-satunya tujuan untuk sisa hidupku, bermalas-malasan dan melindungi Liu Ruyan. Di kehidupan ini aku tak mau lagi menjadi legenda bisnis. Aku hanya ingin jadi orang tak berguna yang hidup santai, menemani gadisku mencoba 8 masakan tradisional, menikmati anggur buatan sendiri, sambil melatih 8 ABS dan garis VQ. Lagi pula tubuh sehat adalah modal untuk menikmati hidup. Kuhitung waktunya dengan tepat. Liu Ruyan sore ini akan datang mencariku dalam keadaan putus asa. Sebelumnya dia sudah menghubungi semua kerabat dan teman. Hanya aku, teman sekelas biasa, yang masih mau menerima teleponnya. Sayangnya saat itu kuhabiskan semua tabungan dan hanya terkumpul 30.000. Seperti setetes air di padang pasir. Kali ini berbeda. Saat bel pintu berbunyi, aku sedang memakai celana olahraga longgar, berlatih di ruang tamu dengan torso terbuka. Set terakhir latihan perut membuat keringat bercucuran, mengalir di sepanjang garis otot yang jelas, jatuh ke dalam celah garis V. Kuseka, keringat lalu berjalan perlahan ke pintu, membuka pintu dan melihat orang yang terukir di hatiku berdiri di luar. Liu Ruyan memakai gaun yang sudah memudar warnanya, rambutnya agak berantakan, mata yang selalu penuh senyuman itu sekarang merah seperti mata kelinci. Dia melihatku bertelanjang torso, terkaget-kaget. Pipinya langsung memerah dan pandangannya berpaling dengan panik, tapi tanpa sadar tertahan 1 detik di perut sispaku. Aku tahu, pasti dia mengumpulkan keberanian terbesar seumur hidupnya. Berdiri di sini, Fang Yuan, suaranya gemetar penuh tangisan. Ayahku, pamanku, bagaimana? Aku pura-pura tak tahu, berusaha menjaga suara tetap tenang. Dia tiba-tiba stroke dan sedang dioperasi di rumah sakit. Kata dokter biaya operasinya 1 juta, katanya sambil menangis tak terbendung. Saya sudah mencari ke semua orang, hanya kamu yang tersisa. Bisakah kamu meminjamkan saya sedikit uang? Saya menyambung ucapannya. Dia mengangguk dengan keras, seperti mencengkeram jerami penyelamat terakhir. Memandang saya dengan hina. Saya tahu jumlah uang ini banyak. Mungkin kamu juga tidak punya. Tapi asalkan kamu bersedia meminjamkanku, saya akan membuat surat hutang. Saya akan bekerja keras seumur hidup untuk membalasmu. Melihatnya seperti ini, jantung saya terasa seperti diremas erat oleh tangan besar yang sakit. Inilah gadis yang kusayangi. Takut terjatuh, disimpan di mulut, takut meleleh di kehidupan sebelumnya. Justru karena 1 juta ini, hidupnya terjun ke jurang. Saya menarik napas dalam, menekan emosi yang bergolak di hati. Bersandar malas di bingkai pintu, membuat senyum yang menurutku sangat brengsek. Liu Ruyan, apa hubungan kita? Teman sekelas biasa. Tubuhnya kaku, wajahnya langsung pucat pasi. Cahaya di matanya sedikit demi sedikit meredup. Saya tahu ini kejam, tapi harus begitu. Sebagai teman sekelas, meminjam uang juga bukan tidak boleh. Saya mengubah arah pembicaraan, menikmati cahaya yang kembali menyala di matanya. Tapi 1 juta terlalu sedikit. Liu Ruyan terdiam, memandangku dengan bingung. Saya mengacungkan 1 jari, menggoyangkannya di depannya. Bercanda, saya berikan 1 miliar sebagai mas kawin. Menikahlah dengan saya. Udara langsung membeku. Saya bahkan sudah siap menerima tamparannya. Atau umpatan, brengsek. Bagaimanapun, bagi siapapun, ini adalah penghinaan yang memanfaatkan kesulitan orang. Situasi sekarang sangat mirip dengan gadis lemah yang menjual diri untuk menguburkan ayahnya di zaman kuno. Saya hanya ingin menggunakan cara ini untuk memutus semua jalannya, membuatnya selain bergantung padaku. Tidak ada pilihan lain. Setelah dia menikah ke sini, aku akan memanjakannya seperti putri, membuatnya tahu bahwa aku tidak sedang menghinanya, tapi telah mencintainya selama 10 tahun penuh. Namun, reaksi Liu Ruyan sepenuhnya di luar perkiraanku. Dia hanya menatap mataku yang indah dengan tajam. Emosi yang kompleks membuatku tidak mengerti. Ada keterkejutan, ada penghinaan,
penghinaan, ada pergolakan. Tapi lebih banyak adalah hasil yang sudah putus. Setelah setengah menit, tepat saat aku mengira dia akan meledak, dia justru dengan lembut tapi sangat jelas mengucapkan 3 kata. Baik, aku menikahimu. 108 set pidato yang sudah kusiapkan di kepalaku. Seketika macet naskahnya tidak ditulis seperti ini. Dia seharusnya tidak marah dulu, lalu putus asa. Akhirnya dibawa serangan penuh perasaanku. Setengah menolak, setengah setuju menerima. Kenapa langsung setuju? Melihat wajahnya yang meski pucat, tapi sangat tenang. Untuk pertama kalinya aku meragukan kelahiran kembaliku. Mungkinkah aku terlahir kembali di dunia paralel? Asisten Kuan tidak salah. Kalau tidak, kenapa aku di sini? Liu Ruyan di dunia ini sebenarnya menyukaiku diam-diam. Kamu sudah berpikir jelas. Aku sedikit gagap. Pertama kalinya seumur hidup bicara tidak lancar. Liu Ruyan mengangguk. Pandangan matanya sangat tegas. Aku sudah berpikir sangat jelas. Satu nyawa menggantikan nyawa ayahku. Menggantikan keluarga Liuku tidak runtuh. Itu war, tapi aku ada syarat. Katakan aku memaksa diriku tenang. Perkembangan hal meski aneh, tapi hasilnya bagus. Setelah menikah kita hanya pasangan nominal, tidak saling mengganggu kehidupan pribadi. Bisa, lagi pula aku punya banyak waktu membuatnya benar-benar menyukai. Kedua, 1 miliar ini investasimu untuk keluarga Liuku. Keuntungan perusahaan di masa depan. Aku akan mengembalikannya kepadamu dengan bunga. Aku tertawa ringan. Nona Liu. _text. Apakah kamu tidak menyadari situasinya? Sekarang aku yang membelimu? Bukan kamu yang mencari investor. Uangnya tidak perlu dikembalikan. Sekarang kamu adalah orangku seumur hidup. Aku sengaja berbicara dengan arogan dan kasar, ingin melihat reaksinya. Dia memang menggigit bibir bawahnya, matanya merah lagi, tapi akhirnya menahannya, mengangguk dan berkata, baik. Sikapnya yang menurut ini membuat hatiku sakit dan gatal. Sudah, jangan menangis lagi, bikin kesal. Aku mengambil beberapa tisu dari lemari pintu, dengan agak kasar menyodokkannya ke tangannya. KTP dan kartu keluarga sudah dibawa. Dia menatapku dengan bengong, secara refleks mengangguk. Bawa saja. Ayo pergi. Pergi ambil sertifikat dulu. Lalu ke rumah sakit. Aku berbalik menuju kamar tidur, mengambil kaos secara acak, memakainya dan mengambil kunci mobil. Sekarang dia jelas tidak mengikuti ritmeku. Kalau tidak, tunggu sampai paman sudah tidak baru pergi. Aku berkata dengan kesal. Liu Ruyan tidak berbicara lagi, diam-diam mengikutiku dari belakang. Setengah jam kemudian, kami keluar dari kantor urusan agama dengan 2 buku merah. Sinar matahari agak menyilaukan. Liu Ruyan memegang buku sertifikat pernikahan itu. Tangannya gemetar hebat, seolah itu bukan dokumen, tapi sebuah cap bakar. Aku melihatnya dan menghela napas dalam hati. Aku tahu dia pasti merasa terhina dan putus asa sekarang. Tidak apa, masih ada waktu lama. Aku mengeluarkan ponsel, menghubungi telepon asisten Chen. Direktur Fang, apa yang perlu Anda perintahkan? Dari ujung telepon terdengar suara asisten Chen yang bersemangat. Sejak aku memberikan rencana bisnis masa depan kepadanya, pria parubaya berusia 40-an ini seperti disuntik semangat. _text. Secara instan menjadi bawahan keriting nomor 1 saya. Sangat ingin siap siaga 24 jam. Takut saya yang santai ini. Bos tidak menugaskan asisten Chen saya untuk membantu saya mengerjakan beberapa hal. Saya singkat dan jelas. Hubungi tim ahli bedah saraf terbaik dari Swiss. Terbang ke rumah sakit kota dengan kecepatan tercepat. Semua biaya saya tanggung. Kedua, transfer 100 juta ke kartu saya. Ketiga, periksa situasi grup Liu saat ini. Khususnya apa saja gerakan terbaru perusahaan teknologi terbaik mereka. Kemudian Anda paham di ujung telepon. Asisten Chen tidak memiliki keluhan medis. Hanya membalas 3 kata. Diterima bos, menutup telepon. Saya melihat Liu Ruyan sedang menatap saya dengan pandangan yang sangat kompleks. Bukankah dia sepertinya ingin bertanya pada saya, mengapa begitu kaya? Mengapa bisa mengerahkan sumber daya tingkat atas ini? Sampai mati pun dia mengira saya hanya teman sekelas biasa yang cukup sukses. Saya bukan apa-apa. Saya angkat alis memandangnya, bukan siswa miskin Liu Ruyan. Pengetahuanmu tentang saya terlalu sedikit. Saya malas menjelaskan. Menariknya naik ke Porsche saya yang tidak terlalu mencolok. Pergi ke rumah sakit dulu. Pihak paman lebih penting. Mobil meluncur dengan mulus ke arah rumah sakit kota. Sepanjang perjalanan Liu Ruyan terus diam. Hanya tangan yang memegang buku nikah semakin erat. Sampai di depan pintu ruang operasi rumah sakit. Ibu Liu Ruyan sedang cemas mondar-mandir. Melihat kami langsung menyambut. Bagaimana kabar Ruyan? Ibu? Uang sudah teratasi, kata Liu Ruyan sambil tak sadar melirik saya. Ibu Liu baru menyadari kehadiran saya dan bertanya dengan bingung. Ini siapa? Ibu, dia adalah teman saya. Fang Yuan. Liu Ruyan memperkenalkan dengan sama. Saya juga tidak mempermasalahkannya. Mengangguk pada Ibu Liu. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang memualkan terdengar. Ruyan, saya datang. Biaya operasi paman sudah saya siapkan. Terlihat seorang pria berbusana merek ternama. Rambutnya dilumuri minyak hingga mengilap. Setelah berjalan cepat, Jiboda, dalang utama yang memaksa Liu Ruyan bunuh diri di kehidupan sebelumnya. Melihatnya, pandanganku langsung menjadi dingin. Benar-benar musuh tak bisa dihindari. Begitu cepat dia datang sendiri. Jiboda sama sekali tidak memperhatikanku. Langsung berjalan ke depan Liu Ruyan, berkata dengan penuh perasaan, Ruyan, aku tahu keluargamu sedang bermasalah. Percayalah, selama aku ada, semuanya akan baik-baik saja. 1 juta saja bukan apa-apa bagiku. Asalkan kau mau menjadi pacarku. Keluarga Ji akan menjadi milikmu di masa depan. Dia berkata siap meraih tangan Liu Ruyan. Aku belum sempat bergerak,
Tapi Liu Ruyan seperti melihat hantu mundur tiba-tiba, menghindari sentuhannya Jiboda. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi tidak perlu. Biaya operasi ayahku sudah teratasi. Suaranya dingin seperti es. Jenis kebencian dan penolakan ini tidak bisa dibuat-buat. Aku agak terkejut. Di kehidupan sebelumnya Liu Ruyan meski tidak suka Jiboda, tapi untuk menyelamatkan ayahnya, terpaksa menerima bantuannya. Mengapa di kehidupan ini reaksinya begitu keras? Senyum di wajah Jiboda menjadi kaku. Dia jelas tidak menyangka akan ditolak, apalagi ditolak begitu tegas dan jelas. Teratasi. Ruyan, jangan bercanda denganku. 1 juta bukan jumlah kecil. Kau pergi kemana menyelesaikannya? Dia memandangku dari atas ke bawah, matanya penuh dengan penghinaan. Hanya mengandalkan dia seorang anak miskin yang seluruh pakaiannya tidak sampai 500 yuan. Aku melihat ke bawah pada kaos katun, celana olahraga, sepatu olahraga lokal. Memang sangat mirip anak miskin. Aku malas menghiraukannya. Badut seperti ini, melihatnya saja sudah merasa kotor. Aku menarik sebuah kursi, duduk sendiri, mengeluarkan ponsel dan mulai menelusuri video pendek. Jing Hao hari ini juga belum bangun. Topik ini kembali trending di media sosial. Komentar di bawahnya dipenuhi dengan hahaha. Mereka bilang perusahaan kami, keluarga Gu, justru naik harga saham karena gaya santai bosnya. Memang benar bawahan rajinku. Perusahaan Wuku benar-benar membuat Jiboda marah. Aku sedang bicara denganmu. Kamu tuli ya? Dia menunjuk hidungku dan memaki untuk pergi. Kamu beri Ruyan racun apa? Kamu tahu tidak siapa aku? Ayahku adalah direktur grup Ji. Kalau berani menghina aku buat kamu tidak bisa bertahan di kota ini. Liu Ruyang menghadang di depanku. Dia memandang dingin ke Jiboda. Jiboda? Tolong hormat sedikit. Fang Yuan adalah teman yang aku minta bantuannya. Tidak ada hubungan denganmu. Masalah uang akan kami selesaikan sendiri. Tidak usah kamu repot. Sekarang tolong pergi. Jangan ganggu ayahku istirahat. Teman Jiboda seperti mendengar lelucon terbesar. Ruyan, kamu gila ya? Di saat seperti ini masih bicara harga diri? Siapa lagi yang bisa mengeluarkan 100 juta? Kamu tanya dia? Dia bisa tidak? Dia menunjukku dengan sombong. Aku bahkan malas membuka mata, hanya mengeluarkan 2 kata dengan datar. Guo Zhao. Tepat saat itu, datang suara langkah kaki tergesa-gesa. Direktur rumah sakit membawa sejumlah kepala departemen berlari terburu-buru sambil bertanya, "Mana Tuan Fang Yuan?" Dia bertanya sambil terengah-engah. Sikapnya sangat hormat. Aku malas mengangkat tangan. Direktur langsung berlari kecil ke hadapanku, membungkuk 90 derajat. "Tuan Fang? Selamat pagi, saya direktur rumah sakit ini. Baru saja menerima pemberitahuan. Benar, tim Profor Cerisman sudah naik pesawat khusus. Diperkirakan tiba dalam 3 jam. Kami sudah menyiapkan ruang operasi standar tertinggi dan kamar VIP. Apakah masih ada yang perlu kami bantu?" Seluruh koridor langsung hening seketika. Ibu Liu Ruyan terkejut melihat Xiang Dalao Jiboda. Ekspresi wajahnya bahkan lebih berwarna-warni, seolah baru menelan seekor lalat. Profesor Cerisman, itu adalah ahli bedah saraf kelas dunia. Konon bahkan Pangeran Timur Tengah yang ingin meminta operasi darinya harus antri untuk operasi. Sekarang dia datang dengan pesawat khusus untuk ayah Liu Ruyan. Sudah bersusah payah. Aku menjawab dengan datar, lalu menunjuk Jiboda dan menyuruh mengusirnya. Ya. Dekan langsung mengangguk-angguk membungkuk, lalu melambaikan tangan pada satpam. "Apa masih bengong? Setelah mengeluarkan tuan ini, dilarang masuk ke kantor rumah sakit kita lagi. Kalian berani?" Jiboda mengamuk sambil melompat-lompat. "Ayahku adalah direktur grup Jishi. Kalian menyinggungku." Ucapannya belum selesai, sudah diseret pergi oleh 2 satpam yang menggandeng lengannya. Mulutnya masih memaki-maki tidak karuan. Dunia akhirnya tenang. Ibu Liu baru tersadar, berjalan mendekatiku. "Ayah Anda adalah Tuan Fang Yuan Lunci. Terima kasih banyak. Anda adalah penyelamat keluarga kami." "Tante, jangan sungkan." Aku berdiri. "Panggil saja Xiao Fang." Aku berhenti sejenak melihat Liu Ruyan di samping. "Setelah aku menikah, aku sudah jadi satu keluarga." Ibu tertegun, wajah Ruyan langsung memerah, merah sampai ke pangkal leher. Dia menginjak kakiku dengan keras, lalu menarikku ke samping, berbisik pelan, "Fang Yuan, apa yang kau omongkan? Apa aku mengada-ada?" Aku menggelengkan buku merah di saku yang masih hangat. "Sekarang aku sudah jadi pasangan sah, bukan satu keluarga." "Lalu apa?" Dia tercekat tidak bisa berkata-kata, hanya bisa melototiku kesal. Translate_text. Melihat penampilannya yang hidup ini, perasaanku sangat senang. Ini adalah bosku Liu Liuyan. Bukan boneka kayu yang mati suri itu. Asisten manajer Chen menelepon lagi. "Bos, sudah jelas. Ada perusahaan yang baru-baru ini membeli saham tersebar grup Liu dengan niat jahat. Sementara itu bersekongkol dengan beberapa pemasok bahan baku memutus pasokan Liu, ingin memaksa Liu menyerah. Selain itu, mereka juga menyuap seorang eksekutif internal Liu, bersiap membuat kesulitan dalam." "Bagus, taktiknya cukup kotor." Aku mendesis dingin. Di kehidupan sebelumnya kombinasi pukulan inilah yang langsung menghancurkan bos keluarga Hu. "Apa yang perlu kulakukan, Asisten Chen? Menurutmu?" Aku balik bertanya. Di ujung telepon terdiam beberapa detik, lalu terdengar suara Asisten Chen yang bersemangat sampai berubah. "Aku mengerti. Bos jamin tugas selesai. Tidak akan membiarkan hal-hal kotor ini mencemari mata Anda dan Nyonya." Telepon ditutup. Aku menatap Liu Ruyan. Dia sedang menatapku dengan wajah penuh kekhawatiran. Apakah perusahaan juga bermasalah? Dia sangat cerdas. Dari percakapanku dia menebak sebagian kecil. Aku mengusap rambutnya, rasanya sangat enak. Selama aku ada langit tidak akan runtuh. Sekarang yang harus dilakukan adalah merawat paman dengan tenang. Urusan lainnya serahkan padaku. Dia menatapku. Matanya penuh dengan ketidakpastian dan ketergantungan. Perasaan ini membuat jantungku yang telah terpendam 2 kehidupan berdetak keras kembali. Efisiensi tim Profesor Cerisman sangat tinggi. Operasi sangat sukses.
Ayah Liu dipindahkan ke kamar VIP terbaik di rumah sakit. Dijaga perawat top 24 jam. Akhirnya hati Ibu Liu yang cemas bisa tenang. Cara dia menatapku seperti melihat bodhisattva penyelamat penderitaan. Setelah urusan rumah sakit selesai, aku membawa Liu Ruyan kembali ke tempat tinggalku. Translate_text sesuai perjanjian kita. Tinggal bersama setelah menikah. Aku menarik koper masuk dengan wajar. Liu Ruyan mengerutkan bibir tanpa bicara. Bisa dianggap persetujuan diam-diam. Dia mengamati dekorasi ruangan sangat minimalis, tapi di mana-mana terkesan mahal. Matanya agak kikuk. Kamar kamu di sana. Kamar utama. Kutunjuk dengan jari. Lalu kamu? Dia bertanya secara refleks. Tidur di kamar tamu, dia jelas lega. Dalam hatiku geli. Gadis kecil ini gengsinya cukup tinggi. Mandi dulu, ganti baju. Baju yang kamu pakai ini kurendam. Aku tidak menyukainya. Dia menunduk melihat gaunnya yang luntur karena dicuci. Canggung meremas ujung baju. Aku tak berkata lagi. Berbalik masuk ke dapur. Mengambil sebotol wine plum buatan sendiri dari kulkas. Menuang satu gelas. Duduk di bar menikmati perlahan kehidupan sebelumnya. Aku terlalu banyak minum alkohol keras yang merusak lambung untuk urusan bisnis. Di kehidupan ini aku hanya ingin minum yang kusuka. Ketika Liu Ruyan selesai mandi, sudah berganti setelan. Aku sudah menyuruh asisten Chen siapkan sebelumnya warna pink rumah yang sangat imut, membuat kulitnya semakin putih. Rambutnya basah terurai di bahu. Dengan uap air baru keluar dari kamar mandi, pipinya kemerahan seperti buah persik matang, membuat orang ingin menggigitnya. Jakunku tak sadar bergerak. Sial. Padahal sudah 2 kehidupan jadi pria tua. Kok masih tidak bisa mengendalikan diri kemari? Wajak dia dengan tangan. Dia ragu sebentar, akhirnya menurut berjalan mendekat. Kusuruhnya duduk di bangku tinggi bar, sendiri mengambil pengering rambut, berdiri di belakangnya, mulai mengeringkan rambutnya. Angin hangat menyapu rambutnya, membawa aroma sampo yang sama. Wanginya merasuk ke hidungku. Tubuh Liu Ruyan tegang kaku, tidak berani bergerak sedikit pun. Dari sudut pandangku, jelas terlihat daun telinganya yang memerah dan lehernya yang panjang dan putih. Aku tiba-tiba berbicara. Suaranya kecil seperti nyamuk. Jangan pakai gaun putih itu lagi. Mengapa? Karena aku mematikan pengering rambut. Membungkuk dan berbisik di telinganya dengan suara yang hanya bisa didengar berdua. Orang yang pakai gaun itu untuk menemui Jiboda. Bukan kamu. Dentuman. Kurasakan gadis di depanku tiba-tiba kaku seperti batu. Dia menoleh dengan cepat. Sulit untuk mengeringkan itu. Melihat dan kemudian menimbulkan gelombang kejutan. Bagaimana kamu tahu? Aku tersenyum. Mengusap hidungnya dengan jari. Aku tidak hanya tahu ini. Aku juga tahu Jiboda dan teman baikmu itu. Bai Bingbing sudah lama berhubungan. Penyelamatan pahlawan hari ini adalah jebakan yang mereka buat untukmu. Tujuannya adalah membuatmu terjun ke lubang api. Wajah Liu Ruyan langsung berubah pucat. Dia bukan orang bodoh. Mungkin hanya curiga, tetapi setelah dikonfirmasi dariku, rasa sakit dikhianati orang terdekat cukup untuk menghancurkannya. Mengapa? Bai Bingbing, mengapa melakukan ini padaku? Bukankah kita teman terbaik? Dia bergumam pada diri sendiri. Air mata mulai berlinang lagi. Karena dia cemburu padamu, kataku dengan datar. Cemburu padamu. Latar belakang keluarga lebih baik, cantik darinya, selalu jadi pusat perhatian. Sementara dia hanya jadi latar. Di kehidupan ini, mantan tunanganku itu latar belakang keluarganya setara dengan gunung es. Bahkan lebih unggul di beberapa bidang. Dia dibesarkan sebagai penerus. Di mata orang lain adalah CEO gunung es, anak emas. Tapi hanya aku yang tahu. Di balik topeng dinginnya, tersimpan jiwa yang begitu terdistorsi dan rendah diri. Di kehidupan sebelum dia begini, berperan sebagai sahabat Liu Ruyan, sementara mendorongnya ke jurang. Kemudian mencoba mendekatiku dengan sikap pemenang. Sayangnya dia tidak tahu sampai mati. Dari awal hingga akhir, cintaku hanya untuk Liu Yanyan. Melihat Liu Ruyan goyah, aku menghela napas dan memeluknya. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Sampah-sampah ini tidak akan muncul lagi di duniamu. Tanganku dengan lembut menepuk punggungnya. Menenangkan, aku di sini, tidak ada yang bisa mengganggumu lagi. Tubuhnya sangat ringan seperti asap. Bersandar di pelukanku dan menangis pelan. Kali ini dia tidak mendorongku, malah seperti orang tenggelam meraih kayu penyelamat. Mencengkeram baju di dadaku semakin erat. Aku memeluknya dengan perasaan lembut. Di kehidupan ini, aku tidak hanya akan membuatnya hidup, tapi juga membuatnya hidup lebih bahagia dari siapapun. Mereka yang pernah menyakitinya, akan kubuat membayar 100 bahkan 1000 kali lipat. Keesokan harinya, aku bangun tidur alami. Sinar matahari menembus jendela kaca. Hangat. Aku merentangkan badan, keluar dari kamar tamu, dan mencium aroma makanan. Di ruang makan, Liu Ruyan sedang memakai celemek. Sibuk di dapur terbuka. Di atas meja sudah tersedia sarapan Tionghoa yang lezat, bubur millet, bakpao kecil, dan beberapa piring lauk segar. Aku tertegun. Di kehidupan sebelumnya, Liu Ruyan adalah putri kayangan yang tidak pernah menyentuh air. Jangan masak, bahkan jarang masuk dapur. Bagaimana dia bisa membuat ini? Dan semuanya makanan favoritku. Kau sudah bangun? Liu Ruyan mendengar suara, berbalik dan menoleh, memberiku senyum yang agak malu. Aku coba-coba masak, tidak tahu cocok dengan seleramu atau tidak. Aku berjalan ke meja makan, melihat mangkuk bubur millet yang masih mengepul. Hatiku bergejolak, perasaan ini terlalu familiar. Translate_text di kehidupan sebelumnya, saat saya sedang paling sulit memulai bisnis, penyakit lambung kambuh. Hanya dengan membayangkan Liu Ruyan memasakkan saya semangkuk bubur seperti inilah saya bisa bertahan. Bagaimana kamu tahu saya suka makan ini? Saya menatapnya.
Berusaha melihat sesuatu dari wajahnya. Saya cuma nebak, matanya agak menghindar, tidak berani menatap saya. Saya lihat di rumahmu ada banyak buku tentang resep masakan Tiongkok, benar kan? Saya melirik rak buku di ruang tamu. Di sana memang ada beberapa buku pilihan 8 masakan besar Tiongkok. Tapi itu saya beli setelah terlahir kembali. Dipersiapkan untuk bersantai menikmati hidup di masa depan. Dia baru datang kemarin. Kapan sempat memperhatikan? Pikiran saya dipenuhi tanda tanya, tapi tidak mengejar lebih lanjut. Skillmu bagus, saya mengambil sendok dan mencicipi satu suara. Rasanya pas, mendapat pujian dari saya. Mata Liu Ruyan berbinar-binar, seperti anak kecil yang mendapat permen. Asal kamu suka. Setelah sarapan, seperti biasa saya bersantai di sofa, menyalakan TV menonton berita keuangan. Liu Ruyan di samping mengerjakan dokumen perusahaan dengan laptop. Alisnya berkerut, masih mengkhawatirkan urusan perusahaan. Saya bertanya dengan maham. Dia mengangguk. Akuisisi bermusuhan grup G masih berlanjut. Beberapa pemasok bahan baku juga secara sepihak membatalkan kontrak. Separuh lini produksi sudah berhenti. Sidang Dewan Direksi sore ini. Kamu takut apa? Saya menatapnya. Selama ada saya, kamu masih takut? Dia mengangkat kepala, melihat saya yang berantakan seperti ini. Matanya penuh keraguan. Saya tahu dia tidak percaya. Seorang suami yang hanya tahu bersantai dan main ponsel. Bisa apa? Saya juga tidak menjelaskan. Hanya mengambil ponsel dan mengirim pesan teks ke asisten Chen. Asisten Chen, bagaimana progresnya? Dana untuk saham tersebar telah kita short sell melalui 3 perusahaan shell luar negeri dengan leverage yang cantik. Sekarang mereka tidak hanya tidak punya uang untuk melanjutkan akuisisi, tapi juga berhutang 10 miliar kepada kita. Adapun beberapa pemasok bahan baku itu, perusahaan induk mereka telah kita akuisisi penuh tadi malam. Saya baru saja memberitahu mereka sebagai direktur utama baru untuk memulihkan pasokan ke Liu Corp dengan harga 3 kali lipat atau tunggu saja kebangkrutan dan likuidasi. Asisten Wang Chen melanjutkan. Selain itu, pengkhianat dalam surat di internal Liu Corp. Bukti dia menyalahgunakan dana perusahaan untuk memelihara selingkuhan. Telah saya kirimkan ke istrinya dan komisi disiplin. Sekarang mungkin dia sedang beradegan di rumah. Rapat Dewan Direksi sore hari. Dia pasti tidak bisa hadir. Asisten Wang terakhir dikatakan, "Bos, saya urus, Anda tenang saja. Anda dan istri nikmati saja dunia berdua. Hal kecil seperti ini jika masih membuat Anda khawatir adalah kelalaian saya." Melihat serangkaian laporan yang dikirim asisten Chen, saya tersenyum puas. Profesional, memang tidak sia-sia, dia adalah juara kerja yang saya latih langsung. Saya menyimpan ponsel, berkata pada Liu Ruyan yang wajahnya murah. Sudah, jangan lihat lagi. Rapat Dewan Direksi sore hari kamu ikuti saja seperti biasa. Jamin ada kejutan. Kejutan. Liu Ruyan tampak bingung. Nanti, saya mengedipkan mata padanya, bermain misteri. Sore hari rapat Dewan Direksi Grup Li, saya tidak hadir. Suasana kecil seperti ini tidak worth it. Saya turun tangan langsung. Saya hanya menyuruh asisten Chen menemani Liu Ruyan sebagai penasihat investasi pribadi Mr. Fang Yuan. Sementara saya berbaring nyaman di rumah, sambil minum anggur prem, sambil menonton siaran langsung dengan tablet. Ini diatur khusus oleh asisten Chen. Dia bilang ingin membuat saya sebagai bos merasakan sensasi mengatur strategi dari jarak jauh dan menang dari ribuan mil. Di ruang rapat suasana tegang. Beberapa pemegang saham lama grup Liu wajahnya tidak terlalu cerah. Direktur Liu belum siuman. Sekarang perusahaan tanpa pemimpin. Harga saham anjlok. Translate_text. Apa yang harus dilakukan sekarang? Semua ini salah si brengsek Xiao Ji itu. Menghantam saat orang sedang terjatuh. Sungguh tidak punya hati nurani. Ada juga wakil presiden Li itu. Di saat genting malah menghilang. Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Tepat ketika semua orang mengeluh dan putus asa, pintu ruang rapat terbuka. Liu Ruyan masuk dengan mengenakan setelan profesional yang tampak gesit. Di belakangnya adalah seseorang dengan jas rapi yang auranya begitu kuat. Chen. Semua pandangan tertuju padanya. Ruyan, kenapa kamu datang? Seorang direktur bermarga Wang yang dekat dengan keluarga Liu terkejut. Paman Wang, para direktur. Liu Ruyan menarik napas dalam, matanya menyapu seluruh ruangan. Suaranya tidak keras, tetapi sangat tegas. Mulai hari ini, saya yang akan mewakili jabatan ketua dewan, menangani semua urusan perusahaan. Begitu kata-katanya selesai, dibawa seketika riuh rendah. Masa kamu seorang gadis kecil tahu apa? Manajemen perusahaan adalah kekacauan. Grup Liu seperti ini diserahkan padamu. Bukannya mati lebih cepat. Ruyan, dengarkan nasihat para paman. Cara terbaik sekarang adalah menerima akuisisi dari grup G. Setidaknya masih bisa menyelamatkan sebagian aset. Liu Ruyan tidak menghiraukan keraguan ini. Hanya berkata dengan tenang, kekhawatiran para paman. Saya mengerti. Tetapi saya tidak akan menjual hasil jerih payah seumur hidup ayah saya. Dia berhenti sejenak. Memandang asisten Chen. Asisten Chen segera melangkah maju, memproyeksikan sebuah dokumen ke layar besar. Para direktur. Saya adalah penasihat investasi pribadi Tuan Fang Yuan, Chen Yi. Suara asisten Chen, kokoh dan bermanfaat. Atas perintah Tuan Fang Yuan, kami telah menyuntikkan modal sebesar 1 miliar ke dalam grup Li. Bersamaan dengan itu, mulai hari ini, saya akan menjabat sebagai penasihat strategis utama grup Liu, membantu Nona Liu menangani urusan perusahaan. 1 miliar. Seluruh ruang rapat seketika hening.
Asisten Chen kembali mengeluarkan dokumen kedua. Selain itu, masalah pemutusan pasokan bahan baku juga telah terselesaikan. Tianhong Boyue Xing Seng, 3 perusahaan induk pemasok bahan baku telah diakuisisi penuh oleh Bapak Fang Yuan. Mulai besok akan memasok untuk grup Liu dengan prioritas tak terbatas dengan harga 30% lebih murah dari pasar. Adapun grup G, asisten Chen mendorong kacamata emasnya. Kilauan cahaya emas terpantul dari lensa kacamatanya. Saat ini mereka sendiri kesulitan bertahan. Sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk mengancam grup Liu. Di layar, terpampang berita harga saham grup G anjlok dan hampir bangkrut. Seluruh ruang rapat hening seketika. Semua direktur memandang Liu Ruyan dan asisten Chen dengan tatapan seperti melihat dewa. Seolah perusahaan yang sedetik lalu masih goyah, hampir kolaps, tiba-tiba mendapatkan bantuan, mendapat suntikan dana menyelesaikan semua krisis, bahkan balik menyerang lawan. Operasi sehebat apa ini? Dan di balik semua ini, mengarah pada satu orang misterius, Fang Yuan. Aku melihat di layar para tua-tua yang sedetik lalu masih ingin memberontak. Ini satu persatu mengelilingi Liu Ruyan. Dengan wajah penuh sanjungan, terus memuji CEO Liu, bijaksana dan jitu. Di hatiku hanya merasa inilah kekuatan kapit. Dan gadisku berdiri di pusat kekuasaan, menerima pandangan penuh hormat semua orang. Dia pantas. Di akhir siaran, pandangan Liu Ruyan seolah menembus layar, menuju arahku berada. Di wajahnya terlihat senyum lega dan emosi kompleks yang tak bisa ku mengerti. Krisis grup Liu, dengan cara yang hampir magis, terselesaikan secara dramatis. Liu Ruyan, CEO muda yang ditunjuk di saat kritis, menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Dan aku sebagai dalang di balik semua ini. Tetap menjalani hidup santai dan bermalas-malas, fitness, makanan enak. Brewing. Liu Ruyan, setiap hari sibuk sampai tak sempat menginjak tanah. Pulang pagi pulang malam, tapi tak peduli sepulang apa, dia selalu pulang ke rumah, bahkan memasak untukku. Kemampuan masaknya semakin baik. Dari sarapan ala Tiongkok hingga hidangan Prancis mewah, sampai masakan Jepang, hampir tidak ada yang tidak bisa dia kuasai. Dan setiap kali tepat mengenai selera perutku. Ini membuat rasa penasaranku semakin besar. Seorang putri yang dimanja sejak kecil. Bagaimana mungkin dalam waktu singkat berubah menjadi ahli serba bisa? Apakah aku overthinking? Atau ada mesin lain? Malam ini, Liu Ruyan pulang sangat terlambat. Wajahnya terlihat lelah, tapi di balik alis matanya tersembunyi kegembiraan yang tak terbendung. Yuan berhasil. Dia melempar tasnya, lalu bersemangat menerpa ke arahku, memberikanku sebuah balikan besar darinya. Tubuhku menabrak pelukannya. Dengan aroma harum yang sedap, secara refleks aku mengulurkan tangan memeluknya. Telapak tangan menempel di pinggangnya yang ramping, merasakan kelembutan dan elastisitas yang menakjubkan. Apa yang berhasil? Aku bertanya sudah tahu jawabannya, menikmati keintiman langka ini. Produk baru kami seri Weiyang. Hari pertama diluncurkan, penjualannya langsung tembus 100 juta. Dia mengangkat wajah mungilnya di pelukanku, matanya berkilau seperti bintang. Kita memenangkan pertarungan balik yang cantik kan? Aku terkejut sebentar, lalu tersenyum lega. Malam ini aku akan masak sendiri untukmu. Buddha Jumps Over the Wall kesukaanmu. Dia berkata lalu melepaskan diri dari pelukanku menuju dapur. Tapi aku mengencangkan pelukan, tidak membiarkannya pergi masak. Tidak perlu buru-buru. Aku menunduk menatapnya dengan sorot mata membara. Aku punya pertanyaan. Apa pertanyaannya? Dia merasa tidak nyaman diperhatikan. Pipinya memerah. Aku mendekat ke telinganya dan menurunkan suara. Apakah kamu sudah lama tahu aku suka Buddha Jumps Over the Wall? Tubuh Liu Ruyan tiba-tiba kaku. Dia mengangkat kepala. Matanya merah seperti kelinci kecil yang ketakutan. Aku tidak tahu. Translate_text. Aku hanya melihat di buku resep bahwa sup ini sangat bergizi. Ingin membuatnya untuk menguatkan tubuhmu. Dia menjelaskan dengan tatapan matanya, namun tidak berani menatapku. Dia berbohong. Aku hampir bisa memastikan, dari bubur millet pertama kali, sampai Buddha Jumps Over the Wall hari ini. Pemahamannya tentang seleraku sudah melampaui batas kebetulan. Ditambah lagi dengan tariannya yang luar biasa terhadap Ji Boda sebelumnya dan persetujuan instannya terhadap proposal pertukaran mas kawin untuk pernikahan. Sebuah pemikiran berani yang bahkan aku sendiri merasa absurd, mulai tumbuh di pikiranku. Mungkinkah pada saat ini, ponselku berdering, itu adalah asisten Chen. Bos, besok malam ada jamuan amal. Penyelenggaranya adalah keluarga Bai. Mereka mengirimkan undangan untuk Anda dan istri. Anda lihat Bai Ningbing dari keluarga. Aku memicingkan mata, sudut bibir, membentuk senyuman sinis. Pergi. Mengapa tidak pergi? Kebetulan ada beberapa hutang lama yang harus diselesaikan. Aku juga ingin melihat gadis kecil di pelukanku. Reaksi apa yang akan dia tunjukkan ketika bertemu sahabat baiknya? Jamuan amal diadakan di Hotel 7 Bintang milik keluarga Bai. Aku masih mengenakan pakaian kasual dan sangat tidak cocok dengan seluruh ruangan yang penuh wewangian, bayangan hijau, mutiara, dan permata. Liu Ruyan mengenakan gaun panjang warna bulat, rambut panjangnya dikepang, memamerkan lehernya yang anggun seperti angsa, cantik dan elegan, bagaikan peri di bawah bulan. Kehadiran kami langsung menjadi pusat perhatian. Bukankah itu CEO kecil yang baru saja menjabat dari Liu? Sangat cantik. Pria di sebelahnya siapa? Berpakaian begitu santai seperti pengawalnya. Konon katanya pria ini adalah parasit Liu. Keluarga Liu bisa bangkit dari kematian karena dia terhubung dengan seorang bos misterius. Liu Ruyan bersama dia hanya untuk membalas budi. Desas-desus, berdengung seperti lala. Aku tidak peduli. Dengan santai mengambil segelas jus dari nampan pelayan. Bukan anggur kuning fermentasi kesukaanku. Nilai buruk. Wajah Liu Ruyan agak pucat.
Dia tanpa sadar mendekatiku selangkah, berkata dengan suara rendah, "Maaf, membuatmu merasa tidak adil." "Tidak adil." Aku tertawa. Dijaga oleh wanita cantik yang begitu cantik, aku malah tidak bisa lebih senang. Dia dibuat marah dan tertawa olehku, mencubit pinggangku. Pada saat ini, suara dingin terdengar dari belakang kami. "Liu Ruyan, kamu sekarang benar-benar semakin berprestasi." Kami menoleh, hanya melihat Bai Ningbing mengenakan gaun hitam deep fake, memegang segelas anggur merah, memandang kami dengan tatapan mengejek. Pandangannya tertahan padaku sebentar, penuh dengan penghinaan dan jijik yang tidak disembunyikan, lalu berbalik ke Liu Ruyan. "Aku kira kamu punya kemampuan seberapa besar. Ternyata bergantung pada pria tampan. Apa keluarga Liu tidak ada orang lagi? Perlu mengorbankan penampilan untuk mendapatkan investasi." Kata-katanya jahat dan pedas. Wajah Liu Ruyan langsung memudar, kehilangan warna darah. Di kehidupan sebelumnya, Bai Ningbing juga seperti ini, menggunakan kata-kata yang paling menyakiti, berulang kali melukai harga diri Liu Ruyan. Aku baru ingin berbicara, tapi Liu Ruyan menahanku. Dia menarik napas dalam, menghadapi pandangan Bai Ningbing. Sebaliknya sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman tipis. "Bai Ningbing, apakah kamu cemburu padaku?" Ekspresi Bai Ningbing berubah cemburu. "Kamu menemukan sampah yang tidak berguna." Dia mendesah dingin. Liu Ruyan menggelengkan kepala. Lalu dia melakukan gerakan yang mengejutkan semua orang di tempat itu. Dia berjinjit dan melingkarkan tangannya di leherku, mencetakkan sebuah ciuman di pipi sampingku. Lalu dia menoleh ke Bai Ningbing yang terkejut, berkata kata demi kata, "Apakah kamu cemburu karena orang yang berdiri di sampingku adalah orang yang kucintai? Sedangkan kamu dari kecil sampai besar bahkan tidak tahu apa itu cinta. Pacar saya bahkan jika memakai barang pasar." Translate_text. "Di mataku bahkan lebih terang dari bintang di langit. Dia ingin bermalas-malasan. Aku berusaha mencari uang, menafkahinya. Aku rela, aku senang. Ini disebut anjing cinta. Wanita seperti kamu yang tidak dicintai siapapun tidak akan mengerti." Secara terbuka memihak tanpa rasa malu, tanpa tedeng aling-aling. Aku memandangi gadis kecil di pelukanku yang kekuatan tempurnya luar biasa ini. Hati berbunga-bunga, senang sekali, sangat senang. Wajah Bai Ningbing seketika memerah seperti hati babi. Dia gemetar karena marah. Menunjuk Liu Ruyan lama tidak bisa mengucapkan sepatah kata. Tepat pada saat ini, seorang tokoh yang lebih berpengaruh muncul. Kakek Li, Taiko dunia bisnis kota ini dengan kekayaan ratusan miliar, berjalan dengan tongkat dikerumuni sekelompok orang. Semua orang bergegas memberi jalan dan menyapa dengan hormat. Bai Ningbing juga segera menahan amarah di wajahnya, menyunggingkan senyum dan menyambutnya. "Kakek Li, Anda bagaimana bisa datang?" Namun kakek Li bahkan tidak memandangnya sekalipun, langsung melaluinya dan berjalan ke depanku. Kemudian di bawah pandangan tidak percaya semua orang, tokoh besar yang jika menginjakkan kaki saja bisa membuat dunia bisnis kota ini gempar ini membungkuk hormat dengan penuh hikmat kepadaku. "Si Gigo, Tuan Fang, Anda juga di sini. Anda bagaimana bisa datang? Tidak memberitahu sebelumnya. Saya baiknya menjemput Anda." Sepi mortir. Semua orang tercengang. Ekspresi Bai Ningbing bahkan seperti melihat hantu. Aku melihat wajahnya yang penuh warna itu, malas-malas mengangkat jus jeruk di tangan. "Kamu lihat saja sesukamu." Malam itu, Bai Ningbing menjadi lelucon terbesar dalam seluruh jamuan. Sedangkan aku, si gigolo di samping Liu Ruyan, menjadi keberadaan paling misterius dan tak terduga di kota ini. Orang yang bisa membuat kakek Li membungkuk hormat mungkin orang biasa, dipikir dengan ujung jari kaki saja, tidak mungkin. Untuk sementara, ada yang bilang, aku adalah penerus salah satu keluarga terkaya di ibu kota yang sedang merasakan kehidupan. Ada yang bilang, aku adalah penguasa grup finansial misterius dari luar negeri. Kekayaannya menyamai negara. Intinya, tidak ada yang berani lagi bilang aku hidup menumpang. Setelah jamuan malam berakhir, di perjalanan pulang, Liu Ruyan terus mengendap-endap melirik. "Tanyakan saja apa yang ingin kau tanyakan." Sambil menyetir dengan mata lurus ke depan. "Apa hubunganmu dengan kakek Li?" Akhirnya dia tidak bisa menahan diri. Aku berpikir sejenak, bisa dibilang setengah muridku. Di kehidupan sebelumnya dia gagal berinvestasi. Saat hampir bangkrut, aku pernah memberinya beberapa petunjuk. Tentu yang tidak kukatakan adalah di kehidupan sebelumnya. Saat aku membimbingnya, dia sudah berusia 80 lebih, sementara aku baru 30. Liu Ruyan jelas tidak percaya, tapi tidak bisa menemukan alasan untuk menyangkal. Suasana di dalam mobil tiba-tiba menjadi agak canggung. Sampai di rumah, aku baru ingin mandi, tapi Liu Ruyan menahanku. "Fang Yuan, mari kita bicara." Ekspresinya sangat serius seperti belum pernah sebelumnya. Hatiku berdebar, tahu bahwa yang akan datang akhirnya tiba. Kami duduk di sofa ruang tamu, berjarak 1 meter. "Siapa kamu sebenarnya?" Liu Ruyan langsung to the point. "Aku adalah suamimu, Fang Yuan." Jawabku. "Jangan pura-pura bodoh." Dia agak emosional. "Kamu bukan Fang Yuan yang kukenal. Mengapa kamu tahu begitu banyak hal? Mengapa kamu punya pengaruh begitu besar?" Dia berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, lalu mengajukan pertanyaan paling krusial. "Apa kamu juga terlahir kembali?" "Akhirnya datang juga." Aku menatapnya tanpa menjawab. Sebaliknya balik bertanya, "Bagaimana denganmu?" Keempat mata saling bertatapan. Udara seakan membeku. Kami sama-sama melihat keterkejutan yang sama di mata satu sama lain dan dua orang. "Kau memang juga adalah dirimu." Ternyata juga dua orang hampir bersamaan berbicara. Detik berikutnya,
Liu Ruyan tidak bisa lagi mengendalikan diri. Air mata meleleh deras. Dia langsung menerjang ke arahku, memelukku erat-erat, menyembunyikan wajahnya di dadaku, menangis tersedu-sedu, menangis dengan pilu, seakan ingin meluapkan semua kekecewaan dan kesakitan dua kehidupan. Dasar brengsek, kenapa tidak kau katakan lebih awal? Tahukah kau betapa takutnya aku sendirian? Sambil menangis, dia memukuli dadaku dengan tinjunya. Aku tidak menghindar, membiarkannya meluapkan emosi. Aku hanya memeluknya erat-erat. Aku membelai-belai rambutnya dengan lembut, berbisik di telinganya, maafkan aku, maafkan aku. Aku juga tidak tahu. Kupikir hanya aku sendiri. Ternyata dia juga terlahir kembali. Pantas saja. Dia akan langsung menyetujui hayalan mas kawin kami yang konyol. Pantas saja dia memperlakukan Jiboda dan Bai Ming seperti anak sendiri. Pantas saja dia tahu semua kesukaanku, mencuci tangan untukku, memasak makanan. Rupanya dia membawa ingatan kehidupan sebelumnya. Saat dia mengajukan proposal itu, yang dia lihat bukanlah penghinaan, tapi penebusan, satu-satunya cahaya dalam hidupnya yang gelap dan putus asa. Dan aku si bodoh ini, ternyata mengira skenariku yang bagus, yang mendorongnya ke keputusasaan. Kapan dia terlahir kembali? Aku menunggu tangisnya mereda, baru bertanya dengan lembut. Translate_text. Itu adalah pagi hari ketika ayahku mengalami kecelakaan. Dia berkata sambil teris. Aku membuka mataku, menemukan diriku kembali ke masa sebelum kecelakaan. Aku sangat ketakutan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Yang ku ketahui hanyalah bahwa aku tidak boleh mengulangi jalan hidup sebelum. Aku ingin mencarimu, tapi aku tidak tahu bagaimana harus memulainya. Di kehidupan sebelumnya kita hanya teman sekelas biasa. Lalu aku mencarimu untuk meminjam uang. Aku menyambung ucapannya. Dia mengangguk. Saat itu kupikir bahkan jika tidak bisa meminjam uang, setidaknya bisa bertemu denganmu sekali lagi. Tak kusangka kau malah mengatakan hal seperti itu, katanya sambil wajahnya memerah lagi. Apakah saat itu kau merasa aku sangat tak tahu malu, bersedia melakukan apapun untuk si? Dia menatapku dengan hati-hati. Aku terkekeh, mengulurkan tangan dan mencubit pipinya. Bodoh. Saat itu yang kupikirkan, istriku bagaimana bisa begitu pintar, langsung mengerti poin utamaku. Poin utama apa? Poin utamanya adalah aku ingin menikahimu. Dari awal sampai akhir hanya ingin menikahimu. Suaraku pelan tapi penuh ketegasan. Mata Liu Ruyan langsung memerah lagi. Tapi kali ini adalah air mata haru. Dia aktif mendekat dan mencium bibirku. Ciuman ini tidak lagi seperti ciuman singkat dalam pesta, melainkan penuh perasaan dan kerinduan dari dua kehidupan, membara dan panjang. Kami berciuman dari sofa ke karpet, dari karpet ke ranjang besar di kamar tidur. Pakaian berceceran satu demi satu. Ketika telapak tanganku membelai kulitnya yang halus dan lembut, aku bisa merasakan dengan jelas tubuhnya gemetar. Takut? Aku berhenti, menatap matanya yang berkaca-kaca. Dia menggeleng, lalu aktif mengangkat kedua kakinya, melilit pinggangku. Pang Yuan, aku telah menunggu hari ini selama dua kehidupan. Malam itu, kita mengisi penyesalan dua kehidupan satu sama lain dengan cara paling primitif. Malam semakin larut, dan kisah kita baru saja dimulai setelah menerobos batas itu. Setelah jendela kaca itu tertembus, hubungan antara aku dan Liu Ruyan mengalami perubahan drastis. Dulu pasangan kontrak, sekarang kekasih yang sedang jatuh cinta. Tingkat keterkejutannya, bahkan asisten Chen tidak sanggup melihatnya. Ibu bos? Ini rencana strategis untuk kuartal berikutnya. Mungkin kalian berdua ingin melihatnya dulu. Asisten Chen berdiri di ruang tamu, melihat kami berpelukan di sofa saling menyuapi buah. Matanya berkedip tanpa menatapku dan tanpa mengangkat kepala. Buka mulut, menangkap sebuah anggur yang diberikan Liu Ruyan. Anda yang tentukan saja. Jangan ganggu aku dengan hal-hal sepele seperti menggangguku. Berkembangnya perasaan dengan istriku. Liu Ruyan memerah wajahnya karena ucapanku dan mendorongku. Jangan bicara sembarangan. Pekerjaan itu penting. Kemudian dia mengambil dokumen dan membacanya dengan serius. Lihatlah. Inilah istriku, manis dan dapat diandalkan. Tidak seperti aku yang hanya ingin menjadi. Ngomong-ngomong, asisten Chen, aku teringat sesuatu. Bagaimana kabar Bai Mingbing dan Jiboda? Mendengar dua nama ini, ekspresi Liu Ruyan langsung menjadi serius. Lapor? Bos, grup Ji telah menyatakan bangkrut. Sayang sekali. Jiboda dan ayahnya terbebani utang puluhan miliar. Semua aset mereka dibekukan. Sekarang bahkan tidak punya tempat tinggal. Aku menyuruh orang mengawasi mereka. Tadi malam berkelahi untuk sepotong roti di bawah jembatan penyeberang. Benarkah? Aku menjadi tertarik. Ada videonya? Kirim ke aku untuk dilihat. Wah, translate_text mengangguk, terus menatap. Jangan biarkan mereka mati, juga jangan biarkan mereka enak. Aku ingin membuat mereka merasakan semua penderitaan dunia. Untuk bertobat atas segala yang mereka lakukan pada Liu Ruyan di kehidupan sebelumnya. Suaraku datar, tapi Liu Ruyan menangkap makna di dalamnya. Dia meletakkan pena dan menggenggam tanganku, berkata lembut. Pang Yuan, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Aku membalikan tangan dan menggenggamnya. Melakukan apapun untukmu adalah kewajiban. Bagaimana dengan Bai Ningbing? Dia bertanya dengan ragu. Saat menyebut Bai Ningbing, ekspresi asisten Chen menjadi agak aneh. Nyonya, situasi keluarga Bai cukup rumit. Asisten Chen berkata dengan hati-hati. Sejak pesta makan malam terakhir, posisi Bai Ningbing di keluarganya merosot tajam. Kakek Bai sangat kecewa padanya, mencabut semua kekuasaan di tangannya. Sekarang dia tinggal di rumah setiap hari, tidak kemana-mana. Dan, asisten Chen berhenti sebentar. Dia mengirim orang untuk menghubungiku beberapa kali, ingin meminta untuk bertemu denganku. Aku tertawa dingin. Dia masih belum menyerah. Katanya, dia ingin meminta maaf secara langsung kepada Anda dan Nyonya. Tidak perlu, kata Liu Ruyan dengan dingin.
Aku tidak ingin lagi melihatnya, rasa sakit dikhianati oleh teman paling terpercaya. Bukan bisa dihapus dengan satu permintaan maaf. Aku setuju dan mengangguk. Dengar tidak? Asisten Chen, istriku bilang, tidak mau bertemu. Bahkan Dewa Datang pun tidak mau bertemu. Lain kali dia hubungi kamu lagi, langsung blokir. Ya? Bos, kami pikir masalah ini sudah selesai. Tapi kami semua meremehkan kekerasan kepala Bai Ningbing. Beberapa hari kemudian, aku dan Liu Ruyan pergi makan di sebuah restoran rumah makan pribadi yang baru buka. Restoran ini sangat sulit dipesan. Konon katanya bosnya orang aneh, hanya melayani tamu yang dia sukai. Tentu saja, bagi saya ini bukan masalah, karena restoran ini adalah aset milik saya. Saat Liu Ruyan dan saya baru duduk di ruang privat, pintu langsung terbuka. Bai Ningbing berdiri di pintu, wajahnya pucat, lingkaran hitam pekat di bawah mata, tapi masih mengenakan setelan mahal khusus, mempertahankan harga dirinya yang terakhir. Kenapa kalian bisa di sini? Dia melihat kami dengan sekilas kejutan di matanya, lalu berubah menjadi kecemburuan dan kebencian. Kenapa kami tidak boleh di sini? Saya balik bertanya dengan malas. Justru kamu, Nona Bai? Sepertinya tidak disukai di sini. Manajer restoran segera berlari mendatangi. Wajahnya penuh ketakutan. Maaf, Direktur Fang, saya tidak tahu bagaimana dia masuk. Saya akan segera mengusirnya, tapi Liu Ruyan tiba-tiba berbicara. Dia menatap Bai Ningbing dengan tenang dan bertanya, apa sebenarnya yang kamu inginkan dari kami? Bai Ningbing menatap saya mati-matian dan menjawab di luar pertanyaan. Fang Yuan, di mana saya tidak sebanding dengannya, dilihat dari latar belakang keluarga, dilihat dari kemampuan, di mana saya tidak sebaik dia. Kenapa kamu tidak mau sekalipun menatap saya? Ini adalah pertanyaan yang dipendamnya selama 2 kehidupan. Saya belum sempat bicara. Liu Ruyan sudah tertawa. Bai Ningbing, sampai sekarang kamu masih belum mengerti. Kamu bukan tidak sebanding dengan saya. Kamu sudah busuk dari akarnya. Cinta yang kamu sebut adalah kepemilikan dan kehancuran. Yang tidak bisa kamu dapatkan, kamu hancurkan. Sedangkan cinta Fang Yuan adalah perlindungan dan pengorbanan. Dia melihat saya terjebak dalam lumpur. Yang dipikirkannya bukan menertawakan saya atau memanfaatkan situasi, tapi menarik saya keluar dengan segala cara. Kamu dan dia bagai langit dan bumi. Setiap kata Liu Ruyan seperti pisau, menusuk keras hati Bai Ningbing. Wajahnya berubah pucat sedikit demi sedikit. Translate_text. Jadi dari awal aku tidak kalah darinya. Berkata pada diri sendiri, kamu memang tak pernah punya kehausan untuk menang. Dengan dingin aku menambahkan tusukan, karena aku telah mencintainya selama 2 kehidupan. Sedangkan kamu di mataku, bahkan tidak sebanding dengan figuran. Jerami terakhir telah mematahkan punggung. Bai Ningbing tubuhnya goyah. Seperti semua tenaganya tersedot hingga terjatuh duduk di lantai. Dia memandang tangan eratku dan Liu Ruyan, melihat cinta dan keselarasan yang tak kami sembunyikan di mata. Akhirnya pecah dan tertawa. Tawa itu pilu dan putus asa. 2 kehidupan? Ternyata memang 2 kehidupan. Aku kalah tidak sia-sia? Tidak sia-sia. Dia tertawa lalu menangis. Riasannya lumer, wajahnya compang-camping. Bukan lagi CEO gunung es yang angkuh itu. Hanya seorang pecundang yang kalah telak. Kehancuran Bai Ningbing tidak menimbulkan terlalu banyak gelombang. Lanjut. Aku tidak punya simpati untuknya. Hanya jijik pada kehidupan sebelumnya. Rasa sakit yang dia bawa untuk Liu Ruyan cukup untuk dia tebus dengan penyesalan seumur hidup. Manajer restoran mengusirnya keluar. Ruangan privat kembali sunyi. Liu Ruyan menatapku, bertanya padaku dengan lembut. Apakah sangat kejam? Tidak. Kutarik dia ke dalam pelukanku, mencium dahinya. Istriku adalah orang paling baik di dunia. Menghadapi orang jahat tidak bisa dengan cara orang baik. Dia tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahuku. Fang Yuan, senang sekali ada kamu. Sama-sama. Makanan ini, kami makan dengan sangat nikmat. Masalah lalat-lalat menyebalkan ini terselesaikan. Hidupku dan Liu Ruyan akhirnya benar-benar kembali ke jalur positif. Dia menjadi CEO cantik yang tegas dan menentukan di dunia bisnis. Mengelola grup Liu dengan semakin maju. Translate_text. Aku menjalani peran sebagai menantu pengangguran yang santai. Setiap hari berolahraga di rumah, memasak, mempelajari resep masakan. Sambil melihat online apalagi inovasi baru yang dibuat anak buahku. Jinghao Fang Yuan hari ini juga belum bangun. Topik Jinghao sudah menjadi seperti saham yang arah angin. Tidak hanya jika aku 1 hari tidak masuk kerja, harga saham perusahaan naik stabil. Kadang-kadang aku spontan pergi ke kantor sebentar. Harga saham hari itu pasti anjlok. Para investor ramai-ramai berkomentar di bawah akun resmi. Aku mohon, tolong atasi bos kalian, biar dia dengan tenang bermalas-malasan di rumah. Boleh tidak, Tuan Fang? Aku mohon, Anda tenang-tenang saja jadi orang tak berguna. Jangan keluar menakuti kami. Adik ipar, sangat menyarankan Liu. Kalau bisa, setiap kali melihat komentar-komentar ini, aku selalu tertawa senang. Sedangkan Liu Ruyan akan memandangiku dengan wajah kesal tapi sayang, lalu menyita ponselku. Menekanku di sofa dan memijitku sendiri. Lagi lihat yang tidak-tidak itu tidak capek. Aku bantu pijit. Aku lalu dengan tenang tengkurap di pangkuannya, menikmati layanan penuh kasih dari istri tercinta, sambil tidak sungkan mengulurkan tanganku ke dalam kemejanya, berjalan-jalan di perutnya yang rata dan halus. Sini lebih keras sedikit. Fang Yuan, jangan nakal. Dia malu-malu dan kesal menepis tanganku. Kutangkap tangannya dan kutaruh di mulut. Kucium sebentar, berkata dengan nakal. Sayang, malam ini kita coba baju yang diangmen itu. Wajahnya langsung merah seperti akan berdarah. Bajingan. Hidup kami dipenuhi rutinitas manis dan sepele seperti ini. Memasak bersama. Bermalas-malasan di sofa bersama. Nonton film bersama di sore hari yang dipenuhi sinar matahari. Bertaruh. Translate_text. Kami memelihara seekor kucing, diberi nama Yuan Bao.
Karena dia adalah harta yang kudapat dengan mahar 100 juta. Yuan Bao sangat manja. Kami terutama suka tidur menempel di otot perutku. Liu Ruyan selalu cemburu, menggendongnya menjauh, lalu berbaring sendiri di atasnya. Tempat ini adalah wilayah eksklusifku. Dia akan dengan sok. Aku akan menikahimu dengan gaun pengantin tercantik di dunia. Baik, aku ingin semua orang tahu. Kau adalah suamiku Liu Ruyan. Cinta sejatiku satu-satunya dalam hidup ini. Baik, aku menatapnya sambil tersenyum. Sayang, semua yang kau katakan begitu indah adalah sesuatu tentang kita sebelum pernikahan di mana aku menggendongmu dengan pinggang. Ia melangkah mantap menuju kejauhan. Sila tepi pantai itu adalah kamar pengantin. Pernikahan kami diselenggarakan dengan megah dan meriah. Hampir semua orang ternama hadir. Kakek Li secara pribadi menjadi pemimpin pernikahan. Dengan air mata berlinang penuh emosi berkata, menyaksikan penyatuan kami berdua adalah kehormatan terbesar dalam hidupnya. Asisten Chen sebagai pendamping mempelai priaku menangis lebih parah dari kakek Li sambil menyeka air mata sambil berkata, ia akhirnya melihat bos menjalani kehidupan impiannya. Ia bisa mati dengan tenang. Aku memandangnya dengan heran. Dalam hati berpikir, jangan sampai mati. Perusahaan masih mengandalkanmu. Liu Ruyan mengenakan gaun putri yang kudesain khusus untuknya. Saat ia tampak seperti putri yang keluar dari dongeng. Saat ia menggandeng tangan ayah Liu dan berjalan perlahan ke arahku. Kurasakan semua cahaya di dunia berkumpul padanya. Tubuh ayah Liu sudah pulih sepenuhnya. Saat ini wajahnya bersemu merah, penuh semangat dan bersinar. Ia menyerahkan tangan Liu Ruyan ke tanganku, menepuk bahuku, dengan hikmat berkata, Fang Yuan, putriku kuserahkan padamu. Jika kau berani menyakitinya, meski harus mempertaruhkan nyawaku yang tua ini, aku tidak akan membiarkanmu ayah. Tenang saja, aku menggenggam erat tangan Liu Ruyan, dengan sungguh-sungguh berjanji, di hidup ini dan kehidupan selanjutnya hanya akan mencintainya seorang. Saat pertukaran cincin, pada saat itu, aku melihat Bai Mingbing di bawah panggung. Dia juga datang. Tanpa diundang, dia berdiri di sudut yang tidak mencolok mengenakan gaun hitam polos, tidak bermakeo, wajah polos, dia hanya memandangi kami dari jauh, memandangi senyum bahagia di wajah Liu Ruyan, melihat hewan peliharaan yang memuaskan dalam mataku. Sorot matanya tidak lagi dipenuhi kebencian yang mendalam, hanya tersisa kesepian dan penyesalan yang tak berujung. Saat aku dan Liu Ruyan berciuman, aku melihatnya berbalik diam-diam dan pergi. Kisahnya di tempat itu sudah berakhir, sedangkan kisahku dan Liu Ruyan masih berlanjut. Setelah pernikahan usai, kami tidak pergi ke tempat bulan madu yang populer, melainkan kembali ke rumah kami di tepi pantai. Malam hari, kami berbaring di tempat tidur, mendengarkan suara ombak di luar jendela. Suamiku Liu Ruyan tiba-tiba memanggilku. Aku memeluknya erat. Aku selalu merasa seperti bermimpi, katanya dengan suara lembut. Rasa sakit di kehidupan sebelumnya terlalu nyata. Aku selalu takut begitu membuka mata. Semua ini akan lenyap. Ini bukan mimpi. Aku mencium pipinya. Percayalah. Coba raba. Aku menggenggam tangannya dan menaruhnya di dadaku. Berdetak untukmu, setiap kali nyata dan kuat. Aku lalu menarik tangannya ke bawah, menyentuh otot perutku yang kencang. Dan di sini, bukankah kau paling suka tidur menggunakan ini sebagai bantal? Ini juga nyata wajahnya memerah. Memukulku dengan malu? Aku tertawa membalikkan badan dan menindihnya di bawah. Sayang. Waktu malam sangat berharga. Kita harus melakukan hal yang penting. Cahaya bulan di luar jendela dengan lembut menyinari ruangan. Suara ombak menjadi musik latar terindah untuk cinta kami. Aku tahu di kehidupan ini kami akan terus berbahagia seperti ini. Karena kami telah menunggu dua kehidupan untuk mendapatkan kesempurnaan ini dan setiap hari yang sempurna. Semua layak kita jaga dengan sepenuh hati. Ngomong-ngomong, sayang, besok pagi aku ingin makan bubur millet buatanmu. Baik, kau lihat? Kebahagiaan sesungguhnya sesederhana ini. Ada orang yang dicintai di samping, ada makanan hangat di meja. Begitulah arti sebuah kehidupan.